Assalamualaikum teman-teman dan sobat petualang. Cukup lama tidak berpetualang dan kali ini kita berada di Kecamatan Tambak Romo, masih di Kabupaten Pati, tepatnya di Dukuh Sleneng kalau tidak salah. Dan kali ini kita akan membahas atau mengunjungi Kedung Perahu yang dimana terdapat banyak versi dan sejarahnya. Yakni di sini juga terdapat ada beberapa peninggalan dari zaman Belanda, yakni kalau tidak salah yang teman-teman bisa lihat adalah sepertinya yakni dulunya adalah berupa jembatan. Dan ini areanya di tengah alas atau hutan, tepatnya hutannya masuk ke Dukuh atau di hutan larangan yang sebelah selatan bagian Kecamatan Tambak Romo. Akses masuk ke Kedung Perahu yang tepatnya jauh dari desa, yang dimana area ini adalah kawasan area hutan. Dulunya adalah area kawasan hutan yang dimana diapit oleh pegunungan-pegunungan dan di sepanjang membentang pegunungan area Kendeng. Teman-teman bisa melihatnya sendiri secara langsung. Untuk menuju ke Kedung Perahu ini itu melewati bebatuan atau kedung yang dimana adalah bagian atau pengertiannya adalah bagian sungai yang terbendung oleh bebatuan. Dan di sini sudah terlihat jelas ini adalah batu yang membentang yang membentuk perahu. Kalau tidak salah ukurannya atau panjangnya kurang lebih sekitar 20 meter sampai 30 meteran. Teman-teman bisa melihatnya sendiri bahwa ini adalah murni dari batu. Nanti akan kita tunjukkan secara detail dan secara lebih dekat tentunya. Menurut informasi yang kita dapatkan dari sumber dalam babakan ilmu spiritual, ini sangat erat kaitannya dengan cerita atau yang dikenal dengan Dambu Awang, yakni dari etnis Tionghoa dari tahun 1500-an kalau tidak salah. Karena apa? Kapal ini atau bebatuan ini yang membentuk perahu. Kalau bahasa Jawanya perahu adalah kapal yang panjangnya cukup panjang sekali dan juga sangat lebar. Dulunya pernah atau dipakai oleh Dampu Awang yang dimana dulunya merantau untuk mengadu nasib. Ketika hendak pergi melaut, yakni Dampu Awang ini dikasih oleh ibunya, yakni berupa perhiasan yang dimana adalah cincin semata yang dulunya dipakai oleh sang ibu dari pemberian suaminya. Ketika waktu berangkat melaut untuk mengadu nasib dan ingin mengubah keluarganya hidupnya dengan cara melaut ketika zaman dahulu, yakni ibundanya tidak berhenti-henti untuk memanjatkan doa agar supaya anaknya kelak menjadi sukses. Dan ketika waktu Dampu Awang atau anaknya ini sudah sukses dan pulang, tiba-tiba lupa dengan ibunya, dan singkat cerita ibunya langsung mendoakan bahwa nantinya kelak kalau berangkat lagi untuk melaut atau kembali lagi, yakni mendapatkan musibah. Jadi kapal yang dipakai atau kapalnya Dampu Awang, jadi untuk versi yang satu ini adalah terdamparnya ada di sini, atau ini menjadi salah satu legenda atau cerita. Disinilah kapalnya Dampu Awang tenggelam atau mendapatkan musibah di sini. Kalau kita runtut dari sejarah atau logika, berarti kemungkinan dulunya di kawasan alas ini atau area Pegunungan Kendeng itu adalah laut. Jadi untuk cerita atau versi sumber yang kita dapatkan, apabila teman-teman mempunyai cerita lain bisa berbagi di kolom komentar tentunya, karena ini sangat menarik sekali bagaimana batu yang sangat memanjang dan membentuk perahu atau kapal. Dan tentunya ini adalah menjadi salah satu
bukti atau cerita bahwa pada zaman dahulu kemungkinan bisa terjadi juga, karena kita tidak tahu secara pastinya. Untuk cerita Dampu Awang sendiri, ini berasal dari Rembang atau Kabupaten Rembang, yang dimana Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati jaraknya tidak terlalu jauh, teman-teman. Dan bisa teman-teman rasakan atau melihat bahwa bebatuan yang membentuk kapal memanjang ini itu adalah sangat menarik atau unik sekali, yang dimana menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Pati, tepatnya di area Kecamatan Tambak Romo yang bagian selatan. Dan untuk aksesnya teman-teman juga harus ekstra hati-hati karena melewati jalan yang cukup lumayan terjal dan juga area persawahan. Selain itu, teman-teman dan sobat petualang bisa bermain air atau mandi di sini ketika waktu curah hujan tidak tinggi. Karena apa? Di sini terdapat semacam kayak tempat untuk mandi atau gerojokan yang airnya bening sekali, teman-teman. Jadi yang dimana airnya dari atas sana, dari pegunungan, dan mengalir, ada tempatnya tersendiri untuk mandi ataupun untuk bersuah foto, untuk mengabadikan atau sebagai kenang-kenangan. Dan teman-teman, sekali lagi bahwa cerita atau sumber yang kita dapatkan adalah sumber dari babakan spiritual. Jika teman-teman mempunyai cerita atau versi yang lain, bisa berbagi dengan kita di kolom komentar tepatnya. Dan sedikit saran bagi teman-teman dan sobat petualang, jika ingin menuju ke sini atau tepatnya di Gedong Perahu yang dari Pati ataupun dari sekitarnya, tempatnya sangat bagus. Dan untuk aksesnya jika teman-teman membawa motor, itu tidak bisa langsung ke sini, jadi harus diparkirkan atau ditempatkan di sebelah perbatasan sungai yang di depan. Dan dari kita mungkin cukup sekian dulu. Jika ada kata-kata yang salah dalam berucap, kita minta maaf. Terima kasih sudah mengikuti petualangan kami. Tunggu petualangan di tempat-tempat yang menarik lainnya.